Pemirsa, kota Bandar Abbas, Iran diserang Amerika Serikat. Serangan Amerika ini justru terjadi di tengah proses negosiasi damai. Amerika menyerang Bandar Abbas, Iran. Serangan menargetkan drone dan fasilitas militer yang diduga mengancam kekuatan militer Amerika dan pelayaran di Selat Hormuz. Garda Revolusi Iran menyebut serangan terjadi saat subuh pukul 4:50. Iran mengancam akan segera balas dendam dan merespon dengan serangan dalam waktu dekat. Tak berselang lama, Iran melaporkan 3 ledakan baru terjadi di pelabuhan Bandar Abbas. Lokasi Bandar Abbas dekat dengan Selat Hormuz. Lokasi ledakan diduga berada di lokasi yang sama dengan serangan Amerika sebelumnya. Angkatan Laut Garda Revolusi Iran mengusir kapal Amerika Serikat yang mencoba menerobos masuk ke Selat Hormuz. Dikutip S4 dari media penyiaran Iran, Tasnim, militer Iran melepas tembakan peringatan ke mengarah kapal Amerika Serikat dan memaksa mereka untuk berhenti. Namun kapal Amerika Serikat balas tembakan dan mengarah ke pelabuhan Bandar Abbas. Suara ledakan ini sebelumnya dilaporkan terdengar di Bandar Abbas. Pemirsa, pasca serangan ke Bandar Abbas, Garda Revolusi Iran merilis video ancaman ke Amerika Serikat. Respon ini merupakan peringatan serius dari Garda Revolusi Iran terhadap serangan yang dilancarkan. Jika serangan diulangi, akan ada konsekuensi yang harus ditanggung. Dalam video juga terdapat foto simbol anti-Amerika yang ditempelkan di rudal. Rekaman muncul menunjukkan operasi balasan Iran terhadap serangan di Bandar Abbas. Sebelumnya, Korps Garda Revolusi Iran klaim tembak jatuh drone Amerika Serikat dan usir jet tempur siluman F-35 Amerika karena menyerang Iran. Namun Amerika berdalih menyerang Iran karena pertahanan diri. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC merilis rekaman baku tembak dengan jet tempur F-35 Amerika Serikat dan menembak jatuh drone MQ-9. IRGC mengatakan sebuah jet tempur F-35 terlibat baku tembak pada pukul 3 pagi 25 Mei lalu. IRGC mendeteksi penguncian rudal, mengubah arah dan meninggalkan area tersebut. IRGC juga mengklaim telah menembak jatuh drone pengintai MQ-9 Amerika Serikat pada malam yang sama. Namun, militer Amerika Serikat belum berikan komentar tentang klaim IRGC tersebut. Amerika Serikat mengaku pada Senin lalu mereka melakukan serangan dan berdalih sebagai pertahanan diri di Iran Selatan. Jet tempur siluman F-35 adalah pesawat tempur generasi kelima yang diproduksi oleh Amerika Serikat. Pesawat ini dikenal dengan kemampuan silumannya yang bisa menghindari deteksi radar. Hal ini memungkinkan pilot masuk ke wilayah udara lawan tanpa terdeteksi. Selain itu, pesawat ini memiliki radar canggih dan sistem sensor yang menggabungkan data dari berbagai sumber. F-35 juga dapat membawa 7 ton bom rudal, termasuk bom pintar dan rudal udara ke udara. Pemirsa, konflik panas di Selat Hormuz belum juga mereda. Siapa sebenarnya yang menguasai nadi perdagangan dunia tersebut? Iran terus menempuh komunikasi dengan negara Oman sebagai negara yang juga berbatasan dengan Selat Hormuz. Lantas bagaimana dengan Amerika Serikat? Kehadiran tentara Amerika Serikat di Selat Hormuz dirasa Iran sebagai ancaman bagi keamanan nasional Republik Islam Iran. Iran akan terus menunjukkan kepada Amerika Serikat dan dunia bahwa mereka mampu mempertahankan keamanan di wilayah mereka sendiri. Sementara itu, pihak Amerika Serikat tetap menganggap bahwa Selat Hormuz adalah perairan internasional hingga tidak ada yang boleh mengendalikannya.
دوره پیش رو جمهوری اسلامی ایران تدابیر رو اتخاذ خواهد کرد که با اون اتخاذ اون تدابیر و اجرای اون نسبت به صیانت از امنیت ملی و حاکمیت ملیش مطمئن بشه و در این چارچوب با کشور ساحلی دیگر تنگه هرمز یعنی عمان در ارتباط هستیم. Ajakan Iran kepada Oman untuk bersama-sama menjaga keamanan di Selat Hormuz yang berbatasan juga dengan negara Oman dan Iran membuat Amerika Serikat seolah tidak terima. AS tidak akan membiarkan Iran ataupun Oman mengendalikan Selat Hormuz. AS bahkan tak segan-segan akan meledakkan Oman jika Oman ikut campur menguasai Selat Hormuz. Strait's going to be open to everybody. It's international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. Pemirsa, delegasi tingkat tinggi Iran tiba di Doha, Qatar pada Senin waktu setempat untuk membahas penyelesaian konflik Amerika Serikat dan Iran. Salah satu hal yang dibahas merupakan kesepakatan dengan Amerika Serikat serta pencairan aset Iran yang dibekukan. Delegasi tingkat tinggi Iran yang dipimpin juru bicara parlemen Muhammad Bagher Ghalibaf, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, serta Direktur Bank Sentral Iran Abdul Nasir Hemati tiba di Doha, Qatar pada Senin waktu setempat. Dalam agenda di Doha, delegasi Iran dijadwalkan melakukan konsultasi dengan pejabat Qatar mengenai berbagai aspek negosiasi yang berkaitan dengan upaya mengakhiri perang antara Iran dengan Amerika Serikat serta Israel. Topik utama pembicaraan di Qatar merupakan soal pencairan aset Iran yang sebelumnya dibekukan. Dikutip dari kantor berita Iran Tasnim, Washington setuju untuk melepas sebagian aset Iran di luar negeri yang dibekukan karena sanksi internasional. Sebelumnya, proposal penyelesaian yang diusulkan oleh Iran mencakup tuntutan agar Amerika Serikat mencairkan aset Iran di luar negeri senilai 24 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 427,2 triliun rupiah. Dari jumlah itu, setengahnya akan dilepaskan pada tahap pertama dan sisanya di kemudian hari. Sejak awal konflik Amerika Serikat Israel dengan Iran, jalan negosiasi diwarnai tarik ulur. Berulang kali diwarnai jalan buntu dan saling ancam. Tidak hanya saling ancam dan saling serang, Amerika dan Iran bahkan saling blokade perairan. Sejak konflik Timur Tengah berkecamuk di akhir Februari, gencatan senjata tanpa batas juga kerap diwarnai saling serang. Berulang kali saling kirim proposal, negosiasi Amerika Serikat dan Iran menemui jalan buntu. Berulang kali pula kedua negara saling lempar ancaman. Bahkan pasca Selat Hormuz ditutup oleh Iran, Amerika pun membalas blokade Iran dengan blokade perairan Oman. Strategi Amerika Serikat yang tarik ulur dan hanya lempar ancaman dinilai pelin-pelan oleh Iran. Amerika berulang kali melontarkan ancaman akan menyerang Iran habis-habisan, namun berakhir Amerika umumkan membatalkan serangan ke Iran. Sejumlah isu menjadi faktor kebuntuan negosiasi, terlebih Iran tetap bersikukuh agar Amerika Serikat membayarkan ganti rugi kerusakan perang, menghapus sanksi minyak Iran, hingga pelepasan aset Iran yang diblokir. Hingga pada akhir pekan, Amerika melalui Menteri Luar Negerinya Marco Rubio mengumumkan kemajuan signifikan atas negosiasi dengan Iran. Nota kesepahaman versi terbaru hampir selesai akan mengakhiri konflik sambil secara bertahap membuka kembali Selat Hormuz dan mengakhiri blokade Amerika terhadap pelabuhan Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Baqi menyebut Teheran dalam tahap akhir persiapan nota kesepahaman melalui Pakistan sebagai mediator resmi dan negara-negara regional termasuk Qatar. ما بر این بوده که
ابتدا ما یک یادداشت تفاهمی یا تفاهمنامه‌ای رو تدوین بکنیم. حالت یک تفاهم چارچوب مشتمل بر 14 بند و در این یادداشت تفاهم مهمترین موضوعاتی که لازمه خاتمه جنگ تحمیلی است و مواردی که برای ما اهمیت اساسی داره توش گنجونده بشه، ظرف یک مدت زمان معقولی 30 تا 60 روزه در مورد جزئیات موضوعات گفتگو بشه و نهایتاً به یک توافق نهایی دست پیدا بکنیم. ما در مرحله nahai sazi این یادداشت تفاهم هستیم. Trump juga mengaku telah berdialog dengan para pemimpin negara Teluk serta Turki, Mesir, Yordania, dan Pakistan membahas negosiasi seputar Iran dan nota kesepahaman versi terbaru terkait perdamaian. Sementara itu, para pemimpin di kawasan Timur Tengah mendesak Trump untuk menerima kerangka kerja yang diusulkan Iran agar perdamaian segera tercapai. Pemirsa, Amerika Serikat tidak sudi jika Rusia atau Cina mengambil persediaan uranium yang diperkaya milik Iran. Amerika juga tidak akan melonggarkan sanksi terhadap Iran hanya agar Iran dapat menjual minyak mentahnya ke pasar global. We're not talking about any easing of sanctions or giving money. No sanctions, no money, no nothing. We have control of money that they claim is theirs. We'll keep control of that money. And when they behave properly and when they do what's right, we'll let them have their money. But right now we're not doing that. And it's not, one thing is not contingent on the other. Serangan Israel di Lebanon menewaskan 56 orang dalam sehari. Kerusakan parah akibat serangan udara Israel terjadi di distrik Tire di selatan Lebanon. Israel melancarkan serangan udara ke sekitar kota Tire di Lebanon Selatan. Israel mengklaim serangan tersebut menargetkan pusat komando dan infrastruktur militer Hizbullah dan telah mengeluarkan peringatan evakuasi. Eskalasi serangan udara Israel berlangsung sejak Rabu hingga Kamis bertepatan dengan momentum perayaan Hari Idul Adha bagi warga setempat. Pasukan pertahanan Israel IDF menyatakan telah menyerang sekitar 550 target di Lebanon Selatan dan Timur. Serangan menargetkan kota-kota besar seperti Nabatiyeh dan Tire dan sejumlah daerah di Lembah Beka. Hanya beberapa jam setelah serangan kilat di Tire, Lebanon Selatan, Israel kembali melanjutkan serangan di malam hari dengan menyerang permukiman warga. Serangan di distrik Tire menyasar wilayah seperti Burj Al-Samali dan kota Deir Ames. Sementara warga sipil yang menjadi korban berusaha berlindung menyelamatkan diri. Pasukan Israel yang frustasi dengan serangan drone FPV Hizbullah mengamuk dengan menyerang puluhan permukiman warga dan menyerang sejumlah permukiman di perbatasan. Akibatnya sejumlah gedung apartemen dan sejumlah kendaraan hangus terbakar. Laporan terbaru mencatat puluhan warga sipil tewas. Kementerian Kesehatan Lebanon menyebut jumlah korban tewas akibat serangan Israel di Lebanon dalam 24 jam terakhir mencapai 56 orang dengan 103 lainnya terluka. Petugas mengevakuasi jenazah dan menyisir puing-puing bangunan mencari korban selamat dan warga yang hilang di Burj Al-Samali, distrik Tire, Lebanon Selatan. Hussein Saidli, wali kota Burj Al-Samali, mengatakan akibat serangan Israel 15 orang tewas dan 16 lainnya terluka termasuk wanita dan anak-anak. Dalam semalam, militer Israel menggempur lebih dari ratusan lokasi persembunyian Hizbullah di seluruh Lebanon Selatan dan Lembah Beka. Sementara 20 orang tewas akibat serangan Israel ke Marakah, distrik Tire, Lebanon Selatan. Tim paramedis yang dikerahkan ke lokasi mengevakuasi korban tewas ke rumah sakit dan melanjutkan pencarian korban lainnya. Serangan ini terjadi di tengah gencatan senjata Israel-Lebanon yang dimediasi Amerika Serikat. Pasukan Israel terus melanjutkan operasi militer di Lebanon Selatan menargetkan kelompok Hizbullah. Senjata berulang kali dan menyerukan penghentian serangan serta penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah Lebanon.
Pemirsa, drone pejuang Hizbullah kembali melancarkan serangan ke tentara Zionis Israel di Lebanon Selatan. Pada rekaman yang dirilis oleh Hizbullah, sebuah mobil yang berisi pasukan Zionis Israel diserang drone Hizbullah. Terlihat pada serangan ini, 2 tentara Zionis Israel melompat dari mobil untuk menghindari serangan drone Hizbullah. Sebelumnya Israel mengumumkan operasi militer skala besar ke Lebanon, operasi Arrows of Fire untuk memerangi Hizbullah. Seorang tentara militer Israel dikejar sebuah drone milik kelompok Hizbullah. Aksi pengejaran tersebut terjadi di perbatasan Shomira, Israel. Sebuah rekaman video menunjukkan aksi pengejaran seorang tentara Israel di perbatasan Shomira. Tentara Israel tersebut terlihat tengah dikejar oleh sebuah drone milik kelompok Hizbullah. Namun hingga kini belum diketahui apakah drone tersebut berhasil mengenai target. Diketahui perbatasan Shomira di Israel Utara, perbatasan langsung dengan desa-desa di Lebanon Selatan. Sementara militer Israel melancarkan serangkaian serangan pada hari Selasa yang menargetkan berbagai wilayah di Nabatiyeh, Lebanon Selatan. Serangan terjadi seiring dengan terus meningkatnya pertempuran antara Hizbullah dan Israel. Rekaman video menunjukkan ledakan dan kepulan asap tebal yang membumbung di atas Nabatiyeh dan kota-kota sekitarnya setelah serangan tersebut. Media Lebanon melaporkan 14 serangan udara Israel di kota Yohmor al-Shakif menghancurkan puluhan rumah. Serangan tambahan dilaporkan menghantam kota Zotar al-Zarqiyah di mana 2 orang tewas. Serangan udara juga dilaporkan terjadi di kota Arnon, Habush, Kfar Tepnit, Kautaria Al-Ris, Zabadin, dan Nabatiyeh Al-Foka. Menurut laporan Lebanon, serangan Israel meningkat dengan serangan udara dan penembakan artileri terus-menerus yang mempengaruhi sebagian besar kota di daerah tersebut. Pemirsa, suasana haru dan sukacita menyelimuti kompleks Masjid Al-Aqsa. Ratusan ribu umat muslim kembali memadati kawasan suci tersebut untuk menunaikan salat Idul Adha setelah penutupan selama 40 hari oleh otoritas Israel. Ratusan ribu umat muslim memadati kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem untuk melaksanakan salat Idul Adha. Arus jemaah terlihat terus berdatangan menuju kawasan masjid, menandai kembalinya suasana penuh kehidupan di salah satu situs paling suci bagi umat Islam. Anak-anak membagikan permen di pelataran masjid. Sementara, keluarga-keluarga mengabadikan momen kebersamaan dengan berfoto sebelum sholat dimulai. Usai ibadah, sejumlah jemaah mengaku bahagia dapat kembali merasakan suasana Idul Adha bersama ribuan warga lainnya di Al-Aqsa. Setelah sebelumnya, kawasan tersebut ditutup selama 40 hari oleh Israel. احنا والله ما بنقدر نعيش من غير المسجد الأقصى، ما بنقدر، لازم كل يوم نكون نعدي عنه ونصلي فيه، وعدت أيام صعبة جدا إنه لا صلينا صلاة التراويح ولا صلينا برمضان في المسجد الأقصى ولا صلاة العيد. وصلاة العيد بالنسبة لنا احنا المقدسيين هون يعني أكبر فرحة إلنا، لأنه بتجمع فيها جميع المسلمين وجميع الجيران وجميع الأهل والأولاد والنساء، فيعني الحمد لله رب العالمين اللي رجعنا وصلينا صلاة العيد في المسجد الأقصى. Sebelumnya pembatasan ketat juga diterapkan pada Idul Adha tahun lalu, termasuk pemeriksaan identitas dan penutupan sejumlah akses masuk yang menghambat warga Palestina menuju kompleks masjid. Pemirsa, di tengah reruntuhan bangunan dan bayang-bayang perang, ribuan warga Palestina di jalur Gaza melaksanakan sholat Idul Adha. Warga berdoa dengan air mata berlinang mengenang sanak saudara yang gugur akibat perang. Di tengah runtuhan bangunan dan bayang-bayang perang,
Ribuan warga Palestina di jalur Gaza berkumpul di lapangan Al-Saraya, Kota Gaza pada hari Rabu untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Sejak pagi, jamaah berbondong memasuki alun-alun untuk melaksanakan sholat dan mendengarkan khutbah meski duka begitu terasa di setiap sudut kota. Meski digelar dengan pengamanan ketat, warga Gaza tetap datang bersujud bersama menyambut hari raya. Warga berdoa dengan air mata berlinang mengenang sanak saudara yang gugur akibat perang. Sejak perang, warga tak mampu membeli hewan kurban atau pakaian baru. Namun menurut warga, sekalipun rudal menghujani, mereka akan tetap berdoa dan berserah kepada Tuhan. احنا قاعدين بنصلي ببكاء عينينا. احنا العيد الفطر كمان ما عرفناش نصلي زي الناس. اتذكرنا اخوتنا اللي راحوا، اتذكرنا ابهاتنا اللي راحوا. عيد لا يؤسف، الدمعة بتنزل كل يوم يا امي، لاغلى الناس بتروح عندك. ولحتى احنا ما زال احنا تحت الحرب وبنصلي، لو كانت الصواريخ عروشنا ان شاء الله حنصلي. Setelah sholat Id, warga akan menghadiri sholat jenazah untuk korban tewas dalam serangan sehari sebelumnya. Sebelumnya di malam Idul Adha, Israel membombardir kota Gaza bagian barat di tengah gencatan senjata. Serangan tersebut menewaskan 9 warga Gaza dan melukai puluhan lainnya. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyoroti penggunaan hak veto di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dinilai kerap menghambat penyelesaian berbagai konflik global. Indonesia juga mendorong reformasi Dewan Keamanan sehingga mampu merespons tantangan global secara lebih efektif. Ya, kita mereformasi sistem multilateral yang ada, pentingnya kita mereformasi PBB, termasuk pentingnya juga kita mereformasi Security Council. Karena banyak suara-suara yang berasal dari umumnya Global South itu tidak terwakili. Tadi juga disampaikan oleh beberapa negara bahwa banyak concern-concern yang kemudian diveto di Dewan Keamanan. Yang ini juga perlu mendapatkan representasi yang baik di Dewan Keamanan. Saya kira message yang disampaikan juga seragam bahwa PBB, kita tidak ingin PBB kehilangan relevansinya, tapi kita semua ingin bahwa PBB semakin kuat menghadapi dinamika yang terjadi secara global. Karena kita juga paham tantangan-tantangan baru di dunia saat ini. Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan kunjungan kenegaraan ke Kazakhstan. Tiba di Astana, Putin memulai kunjungan kenegaraan selama 3 hari atas undangan Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev. Presiden Rusia Vladimir Putin secara resmi disambut di Kazakhstan dalam sebuah resepsi seremonial meriah yang digelar di Istana Kemerdekaan di Astana. Putin yang tiba di Kazakhstan dalam rangka kunjungan kenegaraan atas undangan Presiden Tokayev disambut langsung oleh pemimpin Kazakhstan tersebut. Untuk menghormati kepala negara yang berkunjung, jet-jet tempur dari pasukan pertahanan udara Kazakhstan melakukan penerbangan demonstrasi di atas istana, meninggalkan jejak asap berwarna bendera Rusia. Selanjutnya pasukan kehormatan disiagakan di dalam istana, di mana Tokayev dan Putin saling memperkenalkan anggota delegasi resmi masing-masing. Lalu dilanjutkan dengan pengumandangan lagu kebangsaan Kazakhstan dan Rusia. Pemberian sambutan tingkat kenegaraan yang meriah ini oleh Kazakhstan kepada pemimpin Rusia menegaskan peran penting Rusia dalam struktur keamanan dan ekonomi Asia Tengah. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Pertemuan ini merupakan rangkaian acara kunjungan Prabowo ke Prancis. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto disambut langsung oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron di Élysée, Paris, Prancis.
Lawatan ini menjadi kunjungan balasan setelah Macron datang ke Indonesia pada Mei 2025 yang lalu. Selain agenda diplomatik, Indonesia dan Prancis disebut tengah memperkuat kerjasama strategis di bidang pertahanan, energi, teknologi, hingga mineral kritis. Hubungan Indonesia dan Prancis dalam beberapa tahun terakhir ini semakin erat, terutama dalam bidang pertahanan.